Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Agustina, Prodi 19 PAI 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan dua materi. Dan materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang ridho, sabar, dan toleransi. Baiklah, yang pertama ridho. Kata ridho berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rodiyah yang berarti senang, suka, dan rela. Kata rela berasal dari bahasa Arab, yaitu ridah yang artinya senang, sukacita, dan atau puas dalam menerima segala sesuatu yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa. Sesungguhnya segala sesuatu yang diberikan atau yang terjadi pada diri seseorang merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua terjadi atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil Al-Qur'an tentang ridho yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 119 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul azim, yang artinya Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah senang dengan hamba-hambanya yang benar, artinya menjalankan atau mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jadi ridho adalah perilaku terpuji menerima dengan senang apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa ketentuan yang diberikan kepada manusia. Baiklah, yang kedua saya akan membahas mengenai sabar. Sabar secara bahasa ialah menahan diri dari berkeluh kesah, menahan lisan dari mengadu, dan menahan diri dari menampar pipi, merobek baju, ataupun semacamnya. Secara etimologis, sabar berasal dari bahasa Arab yaitu sabarah, yang arti dasarnya yaitu menahan atau al-habs, seperti al-habs al-hayawan yang atau mengurung hewan, menahan diri, dan mengendalikan jiwa. Kemudian saya akan membahas mengenai ciri-ciri sifat ridho dan sabar. Yang pertama yaitu benar-benar percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengharapkan sesuatu atau tidak mengharap kepada sesama makhluk. Kemudian yang ketiga yaitu sayang kepada sesama makhluk. Kemudian yang keempat yaitu benar-benar tekun di dalam melaksanakan segala urusan. Yang kelima, tabah dan sabar dalam menghadapi segala ujian. Yang keenam yaitu yakin dengan surga, yakni apabila melakukan suatu pekerjaan maka merasa yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya. Kemudian yang ketujuh yaitu patuh dalam hal-hal yang benar. Yang kedua saya akan membahas mengenai ciri-ciri sifat sabar. Ciri-ciri sifat sabar yaitu yang pertama, bersabar dari dorongan hawa nafsu. Yang kedua, bersabar dalam melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu
reda dengan ketekunan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersyukur di atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan membahas mengenai toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu toleren, yang artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Toleransi secara umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat beragama yang memiliki keyakinan untuk menghormati atau menghargai manusia yang memiliki keyakinan lain atau beragama lain. Baiklah, materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai takabur. Takabur berasal dari bahasa Arab yaitu takabbarah ya takabbaru, yang artinya sombong atau berbangga diri. Secara istilah, takabur adalah sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa hanya dirinya lah yang beranggapan yang paling hebat dan benar dibandingkan dengan orang lain. Takabur termasuk sikap tercela yang harus dihindari. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 23 yang berbunyi innahu la yuhibbul mustakbirin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian yaitu akibat dari takabur. Yang pertama, tidak menyadari bahwa segala keberhasilan yang diperolehnya itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mampu bersyukur karena merasa bahwa semua yang diperolehnya itu merupakan atas kerja kerasnya sendiri. Yang ketiga, ilmunya tidak akan berkembang karena dia merasa hebat dengan ilmu yang dimilikinya. Kemudian yang keempat yaitu sulit menerima nasihat kepada orang lain karena merasa dirinya paling hebat. Kemudian yang kelima, mendorong berbuat zalim atau aniaya kepada orang lain. Kemudian yang keenam yaitu menganggap rendah orang lain sehingga akan dijauhi oleh orang lain. Kemudian setan sudah menguasai dirinya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai cara-cara menghilangkan sikap takabur. Ada beberapa cara menghilangkan sikap takabur berdasarkan dengan penyebabnya. Yang pertama, sombong karena ilmu. Jadi renungkanlah bahwa ilmu yang Anda dapatkan itu tidak langsung begitu saja. Jadi perlu adanya guru atau pembimbing, pengalaman dalam memperolehnya, dan semua itu pasti atas jasa orang lain. Jadi berhentilah untuk bersikap sombong. Yang kedua, sombong karena ibadah. Sebelum Anda sombong karena ibadah, terlebih dahulu renungkanlah. Menurut Imam Al-Ghazali, barang siapa yang merasa ibadahnya lebih unggul daripada ibadah orang lain, maka benar-benar rusak semua amal ibadahnya. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang ikhlas atau dilakukan dengan mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dilakukan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu sombong karena kekayaan.
Sesungguhnya harta dan kekayaan itu tidak dibawa mati, tetapi amalanlah yang menjadi penolong kita di akhirat. Yang kemudian yang keempat yaitu sombong karena terampil atau memiliki keahlian. Di atas langit masih ada langit. Jadi sesungguhnya semua yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itulah yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.